Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di perkuliahan praktikum pemrograman komputer. Hari ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan sintaks for bla 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 next. Jadi sintaks for next ini merupakan salah satu sintaks yang banyak digunakan ya di dalam pemrograman komputer, termasuk dengan menggunakan pemrograman Visual Basic. Biasanya digunakan untuk melakukan sebuah ekspresi perulangan ya sampai dengan dipenuhi syarat kondisi tertentu. Oke, kita lihat dulu ya penggunaan sintaks for next ini untuk pemrograman. Oke. Ya, jadi sintaks for next pada struktur for next kita tidak perlu menuliskan kondisi yang akan diuji, tetapi hanya perlu menuliskan nilai awal dan nilai akhir variabel penghitung. Nilai variabel penghitung akan secara otomatis bertambah atau berkurang setiap kali suatu perulangan dikerjakan. Jadi sintaks for next ini merupakan salah satu sintaks yang kemudian banyak digunakan untuk fungsi-fungsi perulangan ya dengan mengambil nilai awal tertentu sampai dengan nilai akhir tertentu. Sintaks for next ini secara umum ya diawali dengan for, ya for, kemudian counter atau hitungan nilai awal sampai dengan nilai akhir, kemudian perintah pertama atau ekspresi pertama, kemudian perintah kedua atau ekspresi kedua dan seterusnya sampai dengan perintah ke n, kemudian kita akhiri dengan next. Nah, untuk tutorial kali ini ya, kita akan bersama-sama mencoba untuk membuat sebuah aplikasi sederhana ya, di mana kita akan menentukan nilai awal ya dari sebuah bilangan sembarang sampai dengan nilai akhir untuk sebuah bilangan sembarang. Kemudian kita tentukan ya mana yang kemudian masuk sebagai bilangan genap dan mana yang kemudian masuk sebagai bilangan ganjil. Ya, sebagai contoh misalkan ya, kita tentukan nilai awal misalkan 1, nilai akhir sampai dengan 10. Berarti di situ dia ada nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ketika kemudian kita tentukan ya mana saja yang kemudian masuk sebagai bilangan genap, ya, maka kemudian kita akan bisa menghitung ya atau mencacah anggota dari himpunan bilangan genap antara 1 sampai dengan 10 adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Sedangkan apabila kita tentukan ya bilangannya adalah bilangan ganjil antara 1 sampai dengan 10, maka yang masuk dalam himpunan bilangan ganjil ini diantaranya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke, mari kita bersama-sama ya praktek untuk membuat himpunan, ya, anggota himpunan bilangan genap atau bilangan ganjil ya dari sebuah nilai awal X katakanlah ya sampai dengan nilai akhir Y. Ya, kita tutup dulu ini untuk slide-nya. Oke, seperti biasa ya untuk membuat program kita buka dulu program Visual Basic 2005 ya atau 2010 juga bisa ya sintaksnya sama. Kita buka dulu. Oke, kita buka dulu programnya. Ya, oke. Ya.
ini dia, ya. Kemudian, sebagaimana biasanya untuk membuat project baru, kita mulai dengan file, kemudian new project. Oke, kemudian kita klik Windows Form Application. Komputernya sedang loading sebentar. Boleh sambil kami minum kopi. Nah, kita dapat form baru di sini ya. Oke, seperti biasa, ini formnya kita coba dulu ya, jalan atau tidak. Kita running dulu. Agak lambat respon komputernya. Sebentar. Oke, dia mau jalan. Oke, kita close dulu. Kemudian seperti biasa untuk formnya kita beri nama ya. Formnya, ini name-nya, ini default-nya form 1 kita ganti menjadi form underscore for underscore next. Nah, kemudian, bentar, ini agak lemot. Oke. Kemudian untuk teksnya ya kita ganti dengan membuat aplikasi program dengan for next. Nah, ini fontnya kita besarkan supaya hurufnya agak besar sedikit. Fontnya ini kita ubah menjadi ukuran katakanlah 16. Nah, kemudian biasa ya kita awali dengan memasukkan label. Nah, label pertama. Nah, label pertama ini default-nya biarkan saja namanya label 1. Kemudian untuk teksnya kita ganti dengan masukkan nilai awal. Nah, masukkan nilai awal. Kemudian berikutnya lagi kita masih menggunakan klik label lagi di sini. Label name-nya tetap name, label 2, default. Kemudian untuk teksnya kita beri nama masukkan nilai akhir. Oke. Setelah itu berikutnya adalah kita masukkan text box. Nah, text box-nya kita masukkan di sini. Nah, text box-nya ini default-nya namanya text box 1, ini kita bisa ganti dengan awal. Ya, huruf kecil semua. Kemudian berikutnya masih menggunakan text box. Masih menggunakan text box. Ini kita masukkan. Ini default-nya adalah text box 1, kemudian kita ganti menjadi akhir, huruf kecil semua. Akhir. Oke. Kemudian ini kita rapikan dulu. Ya. Selanjutnya kita masukkan list box. Ya, kita cari list box di sini. Ya, list box, ini ada list box, kita klik.
kita drag ke sini. Nah, kita drag ke sini. Nah. Oke. Ini list box 1, biarkan namanya list box 1 default ya. Cuman untuk teksnya, ini teksnya kita ganti menjadi teks. Teksnya kita ganti. Nah, ini list box 1. List box 1. List box 1. Coba. Oh iya. Oke. Oke, biarkan aja nih list box 1 ya. Atau kita ganti boleh nggak apa-apa ya. Ganjil. Ganjil. Nah. Kemudian kita ganti aja name-nya ganjil. Kita masukkan lagi berikutnya adalah list box 2. List box 2. Kita cari list box 2. List box 2 ini kita beri nama genap. Nah, genap. Ini kita rapikan. Ini kita besarkan aja ke sini. Ini kita besarkan. Oke. Nah, bolehlah. Atau kalau terlalu lebar ya kita sinikan nggak apa-apa. Nah, biar estetis. Nah, kemudian ini posisinya. Oh ini ya, ini ganjilnya, ini G-nya kecil aja ya. Yang tadi, yang list box 1 kita ganti dengan ganjil, G-nya kecil aja. Nah. Oke. Selanjutnya satu lagi adalah kita menggunakan button. Kita menggunakan button. Button kita ganti, ini biarkan namanya tetap escape aja ya. Name-nya tetap button 1, ini default, cuman untuk teksnya kita ganti dengan tentukan misalkan. Tentukan. Oke. Nah ini kemudian kita kecilkan biar rapi. Oke. Nah ini agak lambat. Oke, kita running dulu coba ya, kita jalankan, bisa jalan nggak dia? Oke. Nggak mau jalan. Nah oke, jalan ya, mau ya. Oke, ini belum ada sintaksnya, jadi ya masih kosong ya, tapi sudah bisa running, artinya ini bisa dieksekusi. Nah, selanjutnya berikutnya adalah kita tinggal memasukkan eventnya atau memasukkan sintaksnya. Kita klik saja di sini, ditentukan. Nah, ini coba untuk programnya kurang lebih seperti ini. Saya tampilkan coba ya. Ini saya stop dulu. Ini adalah sintaks yang akan digunakan ya, private ya, sub button 1, nih button 1 yang tadi ada tulisan tentukan, kemudian list box 1 dot items clear, list box 2, list box 1 sudah kita ganti dengan ganjil, list box 2 sudah kita ganti dengan genap, dim angka as integer ya. Kemudian for angka sama dengan text box 1, text box 1 tadi adalah awal, dot 1 text to, text box 2 kita ganti dengan akhir, text box 2 dot text berarti to genap, to akhir dot text ya.
if angka mod 2 sama dengan 0, then masukkan ke ganjil. Dot items at angka. Else, nanti genap, ya, dot item at dot add, dot angka, kemudian and if, next angka, and sub. Nah, coba kita coba dengan menggunakan event-event yang sudah kita siapkan. Kembali ke VB-nya lagi, ya. Oke. Jadi kita double klik di sini, ya. Nah, kita double klik di situ. Kita double klik dulu di situ. Oke. Kita masukkan di sini, ya. Oke. Berarti ganjil, oke, pakai kecil ya. Ganjil dot add titik ganjil dot items, nah, items dot clear titik 2, ya. Kemudian genap dot items dot clear titik 2. Kemudian berikutnya dim angka as integer. Berikutnya for angka, ya, mod itu sisa hasil bagi 2, ya. Mod 2 sama dengan 0, then kita masukkan tadi ganjil dot add ganjil dot items, ya, items dot add, nah, kemudian buka kurung, tutup kurung, kita isi dengan angka. Genap dot items dot add, ya, angka. Kemudian kita isi else dulu, ya, else. Nah, genap dot items dot angka. Kemudian berikutnya and if, ya, and if, ini and if, nah, kemudian next angka, next angka. Nah, ini kira-kira ya untuk sintaks kita. Coba kita jalankan. Ada yang error di sini, ya. Mana kira-kira yang error? Oh, tidak, ya. Kita jalankan misalnya dari 1 sampai dengan 10. Bisa jalan enggak? Oh, berarti ada yang salah ini. Kita coba dulu. Barangkali ada yang keliru. Ganjil.item clear, genap.item clear, dim angka is integer, for angka mod 2 sama dengan 0, then for angka. Oh, ininya belum masuk nilai awal dan nilai akhirnya. For angka Oke, kita buka kembali, coba ya VB-nya.
Ini tadi for angka, tadi ada yang keliru di sini ya. For angka, ini kemudian for angka mulai dari awal dot text to akhir dot text. If angka, nah ini, if angka then kita masukkan ke, oh ini kebalik ya, genap ya. Kalau sisa hasil baginya itu 0, maka masuk ke genap.item. L sisanya, ya jika sisa hasil bagi dengan 2-nya tidak 0, maka kita masukkan ke ganjil. Oke, kita coba ya, and if, kalau ada if, kemudian ada and if, kemudian next angka, kemudian selesai. Kita running coba, jalankan programnya. Masih ada error di sini. Ini ada keterangan syntax error. Kalau syntax error berarti ada yang keliru, kita cek lagi di sini. Ganjil.items clear, genap.items clear, dim angka as integer, ya. For angka from, ya. For angka, for angka sama dengan, ya. Kurang tanda sama dengan awal dot text sampai dengan akhir dot text. Kita jalankan lagi. Masih ada kesalahan sintaks. Sepertinya sukses. Oke. Nah, oke ya. Dari 1 sampai dengan 10. Nah, ini yang ganjil, ini yang genap. Nah, ini yang ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, yang genap 2, 4, 6, 8, 10. Oke, kita running lagi. Kita running lagi. Jalankan. Ini agak lambat komputernya. Nah, misalkan dari mulai 1 atau mulai 0 boleh ya, 0 sampai dengan 100. Nah, kita klik ini yang ganjil, ini yang kanan. Nah, ini yang ganjil sampai 99. Oke, supaya lebih jelas kita buat lagi ya, yang baru ya. Kita ulangi lagi. Ini kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Save all. Nah, ini kita beri nama for underscore next 1. Nah, ini kita simpan di VP 2005. Save. Kita simpan dulu. Ini agak lama. Bentar kita save. Oke, ini agak lama. Bentar. Oh, malah hang. Kita close saja dulu sebentar. Oke, kita ulangi lagi ya.
Kita ulangi lagi. Oke. Ini kita simpan dulu. Save all. Oke, sekarang kita buat new project tadi ya, untuk ulang lagi. Tadi kita biasa klik Windows Form Application. Oke, baru. Ya, kita ulangi lagi biar lebih jelas. Ini formnya kita beri nama form for next, for underscore next. Ya, kemudian untuk teksnya kita membuat aplikasi dengan for next. Untuk fontnya, font kita buat ukurannya. Nah, ini fontnya kita ubah ke 16. Oke. Ini bisa kita kecilkan. Terlalu besar. Nah, oke. Kita masukkan dulu ya label 1. Nah, label 1 masukkan. Ini defaultnya biarkan namanya label 1. Untuk teksnya kita masukkan nilai awal. Kemudian berikutnya masukkan label lagi. Label lagi kita isi dengan masukkan nilai akhir. Oke. Berikutnya text box. Kita masukkan text box. Ini kita defaultnya text box 1 kita ganti menjadi ganjil dulu. Ya, ganjil. Kemudian berikutnya lagi kita masukkan text box 2. Yang kedua text box. Nah, ini name-nya kita ganti menjadi genap. Alhamdulillah. Berikutnya kita masukkan list box. Kita pilih list box. Nah, list box. Ini kita gedein dikit nggak apa-apa. Bawah list box. Nah, ini list box 1 kita ganti, defaultnya list box 1 kita ganti menjadi ganjil. Ganjil. Oh ini, bentar. Oke, ini ada yang sama ya. Oke. Oh ini ganjil, ini bukan ganjil ya, tapi kita beri nama awal. Sorry, maaf ya, awal. Kemudian yang akhir ini kita ganti menjadi akhir. Kemudian yang ini ganjil. Kemudian kita buka lagi satu lagi list box lagi. List box. Nah, ini kita rapikan dulu biar panjangnya sama. Ini kita beri nama genap. Berikutnya kita masukkan button. Nah, button boleh lah biar rapi panjang ya nggak apa-apa. Ini kita beri nama button 1 biarkan. Kemudian yang teksnya kita ubah menjadi ya, tentukan. Oh, huruf besar semua nggak apa-apa. Tentukan. Nah, kemudian kita rapikan. Oke. Sekarang kita masukkan codingnya ya atau sintaksnya. Kita double klik tentukan. Nah, tadi awal adalah memasukkan atau membersihkan dulu list box 1 dan list box 2 yang kita beri nama ganjil dan genap. Jadi ganjil, huruf kecil semua ya. Ganjil dot item ya, dot clear. Nah,
genap dot items dot clear. Berikutnya adalah dim, angka s integer. Nah, berikutnya kita masukkan for sekarang. Perintah for, angka sama dengan awal dot text, ya. For angka awal dot text sampai dengan ya akhir to text to akhir dot text. If, nah kalau ada if nanti bisa ada an if ya. If angka mod 2 sama dengan 0, then, nah, kalau ada if, ada an if, then, lah kita masukkan ke list box 1 atau ke genap ya, list box 2 ya, ke genap ya, maka dia masuk ke genap dot item dot add. Nah, kita masukkan angkanya. Else, nah, sisanya masuk ke ganjil dot items dot add dot angka. And if selesai, next sudah. Nextnya adalah next angka. Oke, kita running. Ya, hasil ya. Mulai dari 0 sampai dengan 10. Nah, ini yang ganjil, 13579, ini 02468. Oke, untuk mempercantik bisa kita tambahkan di sini misalkan bisa kita tambahkan misalkan ya. Ini text box lagi nggak apa-apa. Label ya, label. Ini turunkan sedikit, turunkan sedikit. Turunkan sedikit. Nah, ini kita masukkan. Ya, ini himpunan bilangan ganjil. Ini labelnya biarkan label 3, teksnya, ya, ini kita isi dengan bilangan ganjil. Nah, ini turunkan sedikit. Nah, ini turunkan sedikit, nggak apa-apa, turunkan sedikit. Kita naikkan. Ikat tengah nggak apa-apa. Satu lagi kita masukkan label lagi ya. Nah, label. Nah, ini defaultnya namanya label 4. Kita beri nama teksnya. Namanya tetap label 4, teksnya kita ganti menjadi ya, bilangan genap. Nah, kita tengahkan. Atau kita pinggirkan aja nggak apa-apa. Oke, jalankan. Nah, ini ya. Dari mulai 10 sampai dengan 100. Nah, yang ganjil ini ada 11, 13, 15, dan seterusnya. Nah, yang genap ini. Nah, jangan lupa kemudian berikutnya adalah save all. Oh, stop dulu ya. Didebak dulu. Kemudian berikutnya jangan lupa save all. Nah, kita beri nama for underscore next to. Kemudian kita simpan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk tutorial hari ini. Selamat mencoba, selamat praktek di komputer masing-masing. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.